Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah dan kedua teman saya yang sangat-sangat very very beautiful di sini ada Eka Aprilia Dewi Suryasari dan Nanda Wulan Hidayah. Nah, ini pertama kalinya kita bertemu gak sih? Iya, pertama kali dong. Jadi semenjak pandemi virus COVID-19 ini kita memang dari pihak kampus meliburkan atau mengganti kuliah dengan kuliah tatap muka dengan kuliah daring atau online ya kan. Jadi selama via online itu kita nggak ketemu ya kan. Kita tuh kangen banget, rindu banget serius. Dan hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kita mau apa nih? Ceritanya nih kita nih mau apa? Diskusi tipis-tipis lah. Kita mau sharing lah. diskusi, ngopi, ngobrol-ngobrol pintar ya kan. Nah, kedua teman saya ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang sangat-sangat impresif, sangat-sangat cerdas sekali dalam menangkap setiap materi yang ada di perkuliahan. Karena itu hari ini saya mendatangkan kedua teman saya ini yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol, sharingnya santai aja lah seperti biasanya ya kan. Gimana nih selama kuliah daring di rumah perasaannya? Kalau aku sih ya ada senengnya itu bisa ketemu sama keluarga terus. Tapi nggak senengnya itu bener ya kita dapat kuota dari pemerintah. Tapi kan nggak semua itu bisa gitu Ya, loh. bener. Kayak aku ini selama 6 bulan terakhir ini aku nggak pernah pakai kuota dari pemerintah, itu sih susahnya. Karena memang tidak semua platform paket data itu bisa langsung masuk gitu Iya, ya, bisa betul. langsung digunakan gitu kan ya. Kalau April sendiri gimana? Sama sih kalau aku kayak Nada, tapi kalau aku sih lebih ke itu ya, kalian ngerasa sih kalau di rumah terus tuh pasti kan kalian bosen ya, Pasti. apalagi kalau kita kuliah online pasti dosen-dosen itu pada ngasih tugas yang Iya. numpuk banget, terus kita harus ngerjain, dikasih deadline segini, terus kita nggak bisa keluar karena pandemi ini, ya pastinya kita ngerasa stres, terus ngerasa Jenuh, Heeh. Sampai depresi itu. Kalau Mbak Swa sendiri Gimana? Kalau aku ya memang jujur sih sekarang kan teknologi kan serba canggih, Betul. apa-apa bisa online. Ya. Kita pesen transportasi bisa online, kita Makanan. pesen makanan bisa online, apapun bisa Ya. kita lakukan secara Online. bahkan beli Online. kuota aja bisa online. iya, bahkan beli apapun semuanya itu bisa dibeli dengan online. Nah, termasuk untuk kuliah daring sendiri, kalau untuk aku sih selama mungkin kalau 1 minggu 2 minggu mungkin masih impresif, masih wow oke, gitu kan ya. iya. Kalau lama-lama juga dipikir kan, aduh ini kuota sekian, betul. belum lagi tugasnya, belum lagi nanti dibagi sama ini sama itu, beli buku dan lain-lain kan. Karena selama daring ini kan lembaga kampus tutup, terutama perpustakaan. Nah, kita kan bingung mau nyari referensi di mana, mau ininya seperti apa. Kalaupun kita dari beli itu juga nggak mungkin kan Nggak kita mungkin. beli semua buku yang sesuai dengan mata Terbatas banget kuliah. Apalagi kita tuh sekarang tahap ke semester akhir ya, Iya. jadi kita tuh minim referensi kalau semisal perpustakaan lagi tutup. Itu sih salah satu kendalanya. Dan perasaan aku ya selama 2-3 bulan terakhir ini ya agak stres juga sih ya kan sih. Nggak cuma stres sih, Stres, cemas, depresi, cemas, panik, apa jangan segala jadi macam ya satu kan. sih. Karena kalau kita kuliah secara offline, tatap muka, itu kan kita bisa menyesuaikan. Misalkan mata kuliah ini jam sekian sampai jam sekian. Ya. Nah, kita kan bisa persiapan gitu. Kalau kuliah daring atau online kan bisa kapan aja dan jam berapa gitu. Jadi kita nggak bisa
Jadi kita tuh handphone atau laptop itu kita harus nyala terus gitu biar kita tidak ketinggalan informasi dan segala macem ya kan. Terus kalau stres sendiri aku juga em, apa ya, ya memang stres soalnya kita tugasnya itu nggak hanya monoton tentang memperdalami materi atau presentasi seperti yang kita lakukan di kuliah tatap muka, tapi kita harus bisa menginovasi atau bisa mengkreativitas bagaimana sih kuliah kita ini biar nggak jenuh, biar nggak bosen gitu kan. Kalau kita lama-lama ini juga bosen, stres, Belum gitu lagi ya. nanti kuota private Itu sih yang aku wifi, rasain. wifi kadang apa Kadang jaringan kan nggak selamanya stabil gitu loh. Apalagi jadi kalau kita daerah menangkap terpencil. materi itu kayak apa ya, setengah-setengah nggak bisa full gitu loh. kalau misalnya kita kuliah tatap muka kan enak, dosen itu langsung ngejelasin gitu. Kita juga lebih bersosialisasi kan sama teman-teman, bisa sharing bareng. Kalau gini kan hanya sebatas WA aja gitu loh. Itu sih. Iya, terus aku pernah baca di beberapa referensi dan beberapa buku yang ada di online ya, karena kita kan nggak bisa mengakses buku offline. Jadi stres sendiri itu sebenarnya gangguan mental, kalau secara psikologis nih ya, itu gangguan mental yang dialami oleh seseorang dan membuat seseorang itu menjadi lebih apa ya, seperti gelisah. Terus kita kalau tidur itu nggak bisa nyenyak, Susah biasanya susah sih. tidur, terus pola makan nggak Nggak teratur ya kan. males, jadi males. Terus emosi kita tuh juga nggak Nggak teratur stabil. gitu. Misalkan hari ini kita pagi ini kita semangat banget nih buat ngerjain aktivitas buat hari itu. Semuanya. Tapi pas kita tiba-tiba kemudian beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian jadi nggak mood gitu Iya. loh, jadi Langsung menurun emosi ya karena mood kita. stres. Iya, Nanda gitu nggak sih kalau Iya sih. kalau stres? Aku juga ngerasain. Yang paling aku rasain itu sih dari nggak bisa tidur, terus pola makan itu sampai BB aku itu turun terus gara-gara aku mikir. Sama aku juga. Apalagi kan kita mau skripsi, jelas Iya. mikir itu, nggak cuma mikir pelajaran aja gitu. Kalau April stresnya gimana? Kalau aku sih susah tidur, terus kalau aku stres sih nggak makan, Nggak mau berarti Karena Karena rasa. nggak mood ya, Iya. makan itu Terus nggak mood. nggak Enak mau apapun apa, makan nggak dari mau itu. ngelakuin hal-hal lain. Contoh misalnya, aku kan tiap malam itu kan rutin ya olahraga ya. Kalau Iya. misal banyak tugas atau stres atau gimana itu udah nggak mood, udah entahlah. Jadi kita tuh kayak apa ya, mudah tersinggung, mudah Iya sih. gelisah, Siap-siap aja deh orang tua jadi sasaran. nggak bisa fokus ya Nggak nggak bisa sih? fokus sama sekali. Ternyata memang Nah, itu tuh ciri-cirinya kita stres tuh seperti Seperti itu itu, gitu yang loh, kita nggak alami. mood makan, terus nggak mood ngapa-ngapain, pengennya tuh ya udah rebahan gitu. Kadang kita rebahan itu aja kita kesel sama diri sendiri gitu. Kita buka capek IG aja loh, malahan. ada Oh. berita-berita kayak apalagi sekarang itu yang kemarin RUU. Iya. terus Demo. apalagi sekarang kemarin itu ada berita Pulau Jawa tsunami, kan otomatis kita kan panik, apalagi kita Iya. tuh berada di Pulau Jawa. Iya, betul. Yang Terus pantai ada selatan berita itu gitu, ya. pasti kan kita panik, cemas, terus stres. Waduh, ini Nggak akan karu-karuan. apa gitu. Karena kan kebanyakan masyarakat kita itu tipe-tipe orang yang apa ya, mudah panik, mudah stres, mudah cemas. Kalau jangankan berita yang fakta gitu, berita yang hoax aja kita kadang langsung cemas ya nggak sih? Langsung kayak aku harus gimana, aku harus seperti apa, ini gimana solusinya, gimana gitu nggak sih? Ya nggak sih? Apa sih kecemasan sendiri menurut kalian? Dari April dulu mungkin. Kalau menurutku sih kecemasan itu ya suatu gangguan stres Ya. yang dialami oleh keadaan tertentu. Contoh misalnya kita berada di suatu tempat, terus tiba-tiba ada orang bilang,
Mbak, kok bajunya gitu sih? Otomatis kita Langsung mikir, bajuku Iya, ada apa, ah, salah apa ada dengan salah yang apa gitu. Gitu sih kalau menurutku. kalau Nanda sendiri kecemasan itu kalau apa aku sih? sendiri sih nangkepnya yang aku rasain kalau kecemasan itu rasa takut yang berlebihan sih. Jadi kalau seumpama ya yang paling aku rasain itu mau sempur itu rasa deg-degan, rasa takut yang berlebihan, jadi langsung stres, cemas, nggak fokus, Campur jadi satu gitu ya. semua Ngeblank. materinya itu yang aku rasain sih paling cemas itu. Biasanya kalau cemas tuh ciri-ciri kalian gimana sih? Kalau cemas tuh biasanya tuh keringat dingin. Iya, keringat dingin itu. Terus takut, mau ngapa-ngapain itu takut. Terus apalagi ada teman kita, gini, udah jangan tanya, aku ini lagi stres gitu. Kita tuh salah apa? Gitu pasti. Terus ini enggak sih jantung tuh jadi Iya. berdegup lebih Lebih kencang dari kencang, biasanya. Kayak padahal enggak kenapa-kenapa ini kenapa jadi gini gitu. Jadi kita tuh Bener jadi banget sih. cemas, stres, bingung sendiri ya enggak sih? Terus apa lagi nih yang mau kita Kalau Mbak Sua sendiri gimana? kalau kecemasan ya menurut aku mungkin di beberapa referensi atau buku mungkin bisa dijelaskan secara apa bahasa ilmiahnya atau bahasa bahasa jurnalnya lah ya. Kecemasan itu sebenarnya reaksi yang normal terhadap seseorang atau Respon. manusia. Kita sih itu. merasa, kita semua sih merasa ya. Setiap manusia Oh, pasti pasti punya. pasti punya merasa kecemasan itu. merasa kecemasan. Terus ya itu tadi beberapa gejala-gejala yang muncul, misalkan keringat dingin, terus Panik. dan jantung Jantung. berdegup kencang, panik, terus Bakal kayak ribet, kita apalagi kalau kalau kata orang Jawa nih ya, kalau kata orang Jawa, kalau kita panik atau cemas atau stres gitu, biasanya tuh kayak ada reaksi mohon maaf kayak misalnya pengen buang air, Ya, bener. gitu. Ah, Iya nggak sih? Itu pasti iya. Iya. Pasti Aku orang rasain tua banget. kalian tuh tahu kayak gitu. Kayak misalkan ada apa gitu, ada berita kecelakaan di mana sebelah rumah atau di gang depan, Emang gitu. pasti Pasti parno ya. sendiri kan gitu loh. Langsung mulus. Iya nggak sih? Iya benar. Itu tuh kayak reaksi-reaksi ini sih sebenarnya, reaksi-reaksi ilmiah dari diri kita Iya. sendiri, dan itu kalau menurut psikologis itu normal karena memang manusia kan apa ya, mempunyai rasa apa namanya, rasa manusiawi itu yang ya macam-macam Iya. lah. Kayak kalau dari negatifnya ada stres, ada depresi, ada cemas. Kalau dari sisi positifnya mungkin ada rasa senang yang terlalu berlebihan. Itu juga kita juga ini loh agak was-was juga loh kalau kita terlalu Nggak baik juga kan gitu loh. karena kan itu bisa mengganggu ini kita sendiri, Kejiwaan pikiran kita, kita ya. sendiri sebenarnya. Nah, dari ketiga masalah yang tadi, stres, depresi, kecemasan, dari ketiga ini tuh masing-masing tuh ada solusinya loh. Pasti ada. Kalau Apa tuh? dari Mbak Swa dulu deh. Kalau aku ya, kalau menghilangkan stres atau solusi biar aku nggak stres itu biasanya aku paling suka dengerin musik. Ya, dengerin musik-musik gitu ya. Pokoknya genrenya tuh yang sesuai mood lah. Kalau misalkan hari ini aku galau nih, ya udah aku muter lagunya yang melo-melo gitu. Tapi kalau lagi seneng, biar menghilangkan penat, biar nggak kepikiran sama satu hal itu, biasanya aku pakai genre-genre yang kayak nge-rock, nge-pop, R&B kayak gitu-gitu sih. Biasanya sih gitu. Kalau gitu ya makan tuh. Iya. Ya kan? Iya nggak sih? Betul. Salah satunya. Kalau aku sih menghilangkan stres, depresi, kecemasan itu ya salah satunya betul kayak Mbak Uswa tadi, dengerin lagu yang santai gitu. Terus kadang kalau nggak mood gitu ya WA ke temen, gue lagi nggak mood nih, sini Ya. dong. Jadi ada temen Temen ngobrol. ngobrol. Gitu. Ada teman sharing. Terus apa ya nyemil makanan gitu. Rata-rata. Terus ya lihat-lihat video di YouTube yang lucu-lucu kayak gitu. Kalau Anda sendiri? Kalau aku sih biasanya lebih sharing ke orang tua, cerita
karena pasti orang tua aku itu tahu kalau pas aku lagi depresi atau stres gitu pasti tahu, pasti ditanya gitu lebih ke kita, terus lebih nyenengin diri sendiri, ada me time lah buat diri sendiri kayak Yes. contohnya kan nggak harus belanja ya. Iya. Contohnya kita kayak suka masak, ya udah masak lah buat ngilangin stres. Melakukan hobi kita apa gitu Melakukan kan. hobi kita. Udah sih, itu aja. Ya sih sebenarnya kita semua ini hampir sama sih Sama cara sih ya. mengatasi ketiga Rata-rata. masalah tersebut, karena kan apa ya, stres, depresi, cemas itu kan Hampir sama juga sih iya sebenarnya. penyakit gitu kan. Dan gimana caranya kita mengobati itu tuh dengan cara mengatasi ya ini tadi, melakukan hobi kita itu apa. Kalau kita biasanya masak ya kita masak, Masak kalau gitu. biasanya kita sukanya apa membaca ya udah membaca Baca aja gitu gitu. kan. Kalau Dengerin denger musik. musik gitu sebenarnya hampir sama semua sih. Dan semua orang itu pasti ngalamin. Iya pasti, Pasti nggak ada deh. orang yang karena nggak ngalamin. karena itu kan perasaan yang apa ya, manusiawi gitu, Lumrah. normal. Normal. Bagi manusia itu normal. pasti semua punya yang rasain. Iya. Ya mungkin ketiga konteks tersebut itu mungkin mempunyai arti yang berbeda ya, Iya. di antara depresi, stres sama kecemasan itu. Dan mungkin kalau menurut kita itu sebenarnya hampir sama semua, Hampir sama sih jalannya. Dan juga cara mengatasinya pun juga hampir Hampir sama. Cuman tergantung kitanya. Iya, masing-masing. benar. Tergantung kita masing-masing Heeh. cara mengatasinya tuh seperti apa. Yang penting kita mengatasinya tuh bukan yang hal-hal yang Negatif gitu sih. Harus Yang- positif ya. Yes, that's right. Karena kalau kita berada di titik depresi, stres, dan cemas itu, kita biasanya tuh pernah punya pikiran hal-hal yang negatif. Betul, banyak Ya nggak banget sih? yang rasain. Mm-mm. Apalagi kayak pelajar gitu kan. Ya, karena kan Banyak banget. di usia mereka yang segitu emosionalnya tuh masih Belum belum bisa stabil, stabil, belum terkontrol, Mm-mm. belum ini gitu kan, masih apa ya, pikirannya masih Abang-abang lah pelin-pelan, gitu. belum bisa memutuskan suatu hal yang Benar. Dan Iya, salah jadi itu mereka apa tuh sih itu. nggak bisa berpikir 2 kali. yes, Iya. that's right. Aku harus gini. Ya udah dilakukan. Nanti Iya. resikonya apa? Nggak pernah Iya. mikir Ya, gitu. nggak mikir mereka nggak resikonya pernah apa. mikir resikonya nanti seperti apa, bagaimana, Iya, terus dia bagaimana nanti menyikapi resikonya itu dan lain-lain. Soalnya kan sekarang ini juga banyak kan anak-anak Banyak banget sih yang usia sampai mereka yang ada yang bunuh diri karena mereka itu nggak tahu cara ngadepinnya Iya. secara benar kayak gimana, nggak tahu gitu. sebenarnya kalau anak-anak yang di usianya mereka itu ya usia remaja lah ya, Iya, aja sih. itu butuh bimbingan yang lebih dari mungkin peranan orang tua Orang lebih tua penting sih, ya kan, peran karena orang kan tua. karena kan yang dekat, paling dekat banget Sama keluarga, orang orang tua. tua, terus apalagi sekarang kan Daring terus di jadi rumah. orang tua itu nomor 1 Iya. bagi kalian. tingkat ke stresannya mungkin lebih tinggi daripada mereka waktu sekolah tatap muka. Kita aja yang mahasiswa stres ini gak sih? Kadang ya adik kita itu kalau curhat, kak mau kasih banyak ya kita kasih pengertian. Iya. Iya dek, sekarang itu kita tuh lagi ada pandemi, jadi mau gimana lagi harus kita terima. Resiko Iya, dari pandemi ini kan kita- emang gitu. Kita sekolah tatap muka aja banyak tugas, apalagi Apalagi kayak gini. Tapi di sisi lain kita juga ngerasain nah ini Iya, jadi kita kita juga mau ngasih solusi itu ya kita sendiri stres. juga stres gitu loh. Kalau kita nggak ngasih solusi sama motivasi, nanti mereka malah Takutnya ngelakuin hal yang negatif dan malas belajar gitu loh. juga Ha-ha. gitu kan. Kan Nggak salah juga dianggapnya ya. tuh gampang gini loh, kayak apa sih, kayak alah sekolah online, halah ini udahlah besok aja, udahlah ini aja gitu, Banyak yang gitu kan. Nah makanya itu, jadi mereka tuh tingkat belajarnya itu jadi lebih apa ya, lebih susah gitu loh. minim. Lebih minim. Malah lebih banyak main gamenya sih. Iya, karena kan ini apa, mungkin mereka juga jenuh mungkin ya, Pasti itu. jenuh. soalnya adik-adik yang tingkatan SMP Iya. itu mereka tuh belum mengerti stres itu apa kayak gitu. Jadi
ya udahlah, kalau nggak mau belajar ya udah nggak mau. Iya nggak benar. bisa dipaksa sih kalau umur segitu. Gitu sih teman-teman ya. Jadi kita hari ini kan bicarain tentang fenomena yang ada, terutama dampak dari pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan beberapa orang dan sebagian teman-teman yang masih sekolah, yang kuliah, yang apa namanya, yang nggak bisa tatap muka, itu kan pasti mengalami ketiga hal tersebut ya kan. Pasti Yang itu. pertama itu stres, yang kedua itu depresi, dan yang terakhir itu kecemasan. Jadi kalau dapat aku simpulkan dari ketiga apa yang kita bahas ini, sebenarnya stres, depresi sama kecemasan itu hampir sama ya, karena itu reaksi normal dari tubuh manusia yang mengalami gangguan mental, baik itu secara fisik maupun secara psikis, benar. Dan ada beberapa cara-cara mengatasinya, yaitu salah satunya dengan mendengarkan musik atau melakukan hobi yang kita sukai ya kan. Jadi tidak selamanya stres, depresi sama kecemasan itu harus kita lampiaskan dengan hal-hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang merugikan orang lain, supaya kita itu bisa melampiaskan gitu. Karena kan kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu juga nggak baik ya kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita memiliki ketiga gangguan tersebut, kita inilah bisa mengontrol diri, terus kita curhat atau cerita ke orang-orang yang kita percaya, Lebih sosialisasi sih. ya, atau mungkin bisa ke psikoterapi atau apa Ya, gitu. Misalkan kalau kita mengalami tiga gangguan itu yang secara berlebihan dan terlalu lama gitu Dan kan. kita sendiri tuh nggak bisa mengatasinya. Ya, itu bisa kita konsultasikan ke psikiater, psikoterapi yang seperti itu. Ya nggak teman-teman? betul sekali. Ya mungkin itu aja yang dapat kita bicarakan hari ini. Mungkin lain kali ya kita udah selesai nih. Udah, habis ini nggak ketemu lagi dong. Bisa lagi guys. Aduh, gimana dong? Ya nggak apa-apa lah. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi. Bisa lain sharing waktu. lagi lah. Kita bisa sharing-sharing lagi tentang apa yang ada, fenomena yang ada saat ini ya kan. Karena banyak banget yang mau kita bahas ya nggak sih? Iya. Banyak banget. Berhubung jadwal mereka ini, aduh, masya Allah, sangat padat sekali ya. Meskipun pandemi gini mereka tetap produktif loh. Iya, jadi Aduh. saya menyesuaikan, mengumpulkan mereka berdua ini sangat susah sekali teman-teman. Cari kesibukan lah ya. Iya, karena Padahal kan Mbak Wisla juga sih. karena yang satunya ini mau melangsungkan separuh Pernikahan. ibadah teman-teman ya kan. Kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Terus yang Nanda kemarin yang habis sidang proposal, selamat ya buat Nanda. Alhamdulillah. Semoga untuk pengerjaan skripsinya diberikan kelancaran. Dan ya mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dalam segala urusan dan Amin. tugas-tugas kita masing-masing, ya kan? Betul. Dan ya terima kasih April Terima kasih, Nanda. Mbak. Terima kasih ya. Lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya.